Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adirma dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Medan, mata kuliah Manajemen Arsip Dinamis semester 3. Di sini saya akan menjelaskan proses penyimpanan arsip sistem subjek dan sistem wilayah. Pengertian sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama, masalah atau subjek pada isi surat. Kelebihan sistem subjek dan kelemahan. Kelebihan sistem subjek yang pertama, mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Sedangkan kelemahan sistem subjek yang pertama, sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal perbedaan satu sama lain. Yang kedua, kurang cocok untuk bermacam-macam surat. Daftar klasifikasi subjek. Daftar klasifikasi arsip adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Dalam menyusun daftar klasifikasi subjek, masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan masalah utama atau masalah yang paling luas. Yang tingkatan kedua, sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Tingkatan yang ketiga, sub-sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari sub masalah. Selanjutnya, penulisan daftar klasifikasi subjek. Penulisan daftar klasifikasi subjek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, daftar klasifikasi subjek murni. Yang kedua, daftar klasifikasi subjek berkode. Penulisan kode dapat dilakukan dengan cara kode angka, kode huruf, kode gabungan angka dan huruf atau huruf dan angka, misalnya KP.001, 2.A, A.21, 23.A.B. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem subjek. Yang pertama ada filing cabinet, yang kedua guide, hanging folder, kartu indeks, flag sortir, dan lemari kartu indeks. Prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama ada memeriksa tanda pelepasan, kedua mengindeks, yang ketiga menyortir, yang keempat mengkode, yang kelima menempatkan. Sedangkan prosedur penemuan kembali arsip, langkah-langkah menemukan arsip dalam sistem subjek. Yang pertama, tentukan subjek surat yang dicari. Contohnya, Bapak Anwar ingin mencari arsip tentang SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2008. Oleh karena itu, Afifah sebagai arsiparis menentukan subjek surat tersebut, yaitu SPT. Yang kedua, menentukan indeks subjek surat. Kemudian, diindeks dengan cara mencocokkan subjek dengan cara daftar klasifikasi subjek. Contohnya pada tabel di bawah. Ketiga, menentukan kode surat. Yang keempat, mencari arsip pada tempat penyimpanan. Yang kelima, mengambil arsip pada tempat penyimpanan. Yang keenam, mengambil arsip jika memang benar arsip yang dicari. Yang ketujuh, memberikan arsip pada peminjam. Selanjutnya, pengertian sistem wilayah. Sistem wilayah ini disebut juga sebagai sistem geografis, yaitu sistem kearsipan yang berdasarkan pada wilayah dengan berpedoman pada daerah atau alamat surat. Sistem ini banyak digunakan oleh kantor atau instansi yang memiliki cabang atau perwakilan di beberapa daerah. Kelebihan dari sistem wilayah, yang pertama, jika terjadi suatu penyimpangan bisa langsung diketahui. Yang kedua, jika wilayah sudah diketahui akan mempermudah mencari keterangan. Selanjutnya, kelemahan dari sistem wilayah, yang pertama, dalam surat atau wasiat jika tidak ditulis alamat secara lengkap maka akan menyulitkan petugas. Oleh karena itu, petugas harus mengetahui letak geografis atau wilayah. Yang kedua, bisa terjadi kesalahan jika petugas tidak mempunyai pengetahuan tentang letak geografis. Yang ketiga, petugas sering memperoleh kesulitan untuk mengetahui batas-batas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan buku petunjuk yang menggambarkan batas wilayah yang menjadi wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing cabang dan perwakilan. Selanjutnya, ada jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem wilayah. Yang pertama, sama seperti sistem subjek, di sini juga ada filing cabinet, map folder, guide, chart sortir, kartu indeks, lemari atau kartu indeks. Selanjutnya, menyusun daftar klasifikasi wilayah. Daftar klasifikasi disusun berdasarkan wilayah. Wilayah pemerintah Republik Indonesia terdiri dari provinsi atau daerah tingkat 1, kota atau kabupaten atau daerah tingkat 2, kecamatan, dan seterusnya. Dalam sistem wilayah, surat yang masuk atau keluar yang alamatnya dalam wilayah yang sama dengan surat yang lainnya maka bisa disampaikan dalam satu tempat penyimpanan. Prosedur penyimpanan sistem wilayah. Berikut prosedur penyimpanan arsip dalam sistem wilayah. Yang pertama, pemberian kode surat. Seperti surat yang akan disimpan, alamatnya dicantumkan kode sesuai dengan wilayahnya atau letak geografis berdasarkan daftar
klasifikasi. Yang kedua, mengisi kartu indeks. Yang ketiga, berdasarkan kode pada kartu indeks, surat harus disimpan pada laci. Yang keempat, kartu indeks disimpan pada lemari kartu indeks pada laci sesuai dengan kode yang tertera pada tab kartu indeks. Selanjutnya, prosedur penemuan kembali arsip sistem wilayah. Seperti yang telah disampaikan di awal, kearsipan sistem wilayah merupakan suatu sistem healing arsip melalui pengklasifikasian surat atau wakat berdasarkan letak wilayah dengan berpedoman pada atau alamat surat. Oleh karenanya, kode arsip ditentukan berdasarkan alamat surat yang mengacu pada daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Penemuan kembali arsip bisa dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, melihat daftar klasifikasi dengan mencari kartu indeks. Kedua, lihat kode penyimpanan pada kartu indeks. Yang ketiga, lalu berdasarkan kode pada kartu indeks, cari surat pada laci, guide, dan folder sesuai dengan kodenya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem subjek. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mengisi lembar disposisi. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengisi lembar disposisi. Di dalam lembar disposisi terdapat 3 kolom rahasia, penting, dan biasa. Dalam 3 kotak ini, kita akan memilih salah satunya. Untuk mengisinya, kita dapat melihat dari sifat surat yang akan kita arsipkan. Di sini sifat suratnya itu penting, maka dapat kita checklist pada lembar disposisinya yaitu penting. Selanjutnya, tanggal. Untuk tanggal ini kita isi berdasarkan tanggal di mana kita akan mengarsip surat ini. Jadi di sini saya akan membuat tanggal 6 Desember tahun 2020. Selanjutnya, nomor surat. Nomor surat bisa kita lihat dari surat yang akan kita arsipkan. Di sini nomor suratnya yaitu 470-695-KAP-9-2020. Selanjutnya, tanggal surat. Pada tanggal surat ini tertera tanggal 1 September tahun 2020. Selanjutnya, asal surat. Untuk melihat asal surat bisa kita lihat dari kop surat ini, yaitu Pemerintahan Kabupaten Batubara Kecamatan Air Putih. Jadi bisa kita tulis di sini Pemerintahan Kabupaten Batubara Kecamatan Air Putih. Selanjutnya, pada kolom perihal dapat kita lihat di isi dari surat ini yaitu halnya pelayanan keliling. Selanjutnya, pada kolom diteruskan kepada bisa dilihat dalam surat ini diteruskan kepada ditujukan pada 2 orang. Yang pertama, Kepala Desa Tanah Tinggi, yang kedua, Kepala Desa Tanjung Muda. Dapat disimpulkan, surat ini diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan Desa. Jadi dapat kita tulis di sini. Selanjutnya, pada kolom catatan, surat ini berisikan tentang melaksanakan kegiatan pelayanan keliling dengan menggunakan mobil pelayanan di masing-masing desa. Selanjutnya, di instruksi pimpinan ini akan kita serahkan kepada pimpinan untuk ditinjak lanjuti dan diproses apakah surat ini berhak untuk diarsipkan atau belum. Selanjutnya akan kita masukkan surat ini dan lembar disposisinya ke dalam map. Setelah kita terima surat ini dan lembar disposisinya dari pimpinan, maka lembar disposisinya akan tertera tanda tangan dan kata lanjutkan. Ini berarti suratnya dapat dilanjutkan untuk diarsipkan. Selanjutnya kita akan mengisi kartu indeks. Untuk mengisi kartu indeks ini sama halnya dengan mengisi lembar disposisi. Di dalam kartu indeks terdapat judul surat. Judul surat dapat kita ketahui dari kop surat yaitu Pemerintahan Kabupaten Batubara Kecamatan Air Putih. Nomor surat dapat kita tulis di sini 470-9-KAP-9-2020. Tanggal suratnya tanggal 01 September tahun 2020. Perihal halnya di sini pelayanan keliling.
Untuk kode surat dapat kita ketahui dari daftar klasifikasi arsip. Di sini saya sudah mencatat dari klasifikasi pelayanan keliling. Jadi masalah utamanya yaitu RT ke rumah tanggaan, dan sub masalahnya itu RT 02 penggunaan fasilitas kantor. Jadi dapat kita beri kodenya pelayanan keliling RT. Di sini ditulis kodenya RT 02 penggunaan fasilitas kantor. Dan tidak lupa kita akan memberi kode pada bagian di sini, yaitu kodenya PE. Setelah ini kita akan masukkan surat ini ke dalam pengklasifikasian guide. Sebelum kita masukkan ke dalam pengklasifikasian guide ini, terlebih dahulu kita mengisi buku agenda arsip. Setelah selesai kita mengisi buku agenda arsip, maka kita akan melihat kode yang sudah tertera di masing-masing guide sesuai dengan surat yang telah kita selesaikan tadi. Di sini kode suratnya itu RT 02 penggunaan fasilitas kantor. Maka kita masukkan ke folder guide yang berwarna biru. Kita buka di sini. Masukkan. Setelah arsip siap dimasukkan ke dalam guide, maka arsip ini siap untuk kita proses, kita masukkan ke dalam filing cabinet. Inilah proses pemasukan arsip ke dalam filing cabinet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Untuk penyimpanan arsip sistem wilayah, kita akan melihat pada alamat yang tertulis pada surat tersebut. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengisi lembar disposisi. Seperti dalam proses penyimpanan arsip pada sistem subjek sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengisi lembar disposisi. Dalam lembar disposisi terdapat 3 kolom, 3 kotak yang bertulisan rahasia, penting, dan biasa. Untuk mengisi kotak ini dapat kita lihat dari sifat surat. Sifat surat ini penting, maka kita checklist di lembar disposisinya di kolom yang penting. Untuk tanggalnya, kita akan menyesuaikan pada hari di mana kita akan mengarsipkan surat ini. Di sini saya akan membuat tanggal 6 Desember 2020. Selanjutnya pada nomor surat, kita lihat di surat tersebut itu 40. Selanjutnya pada tanggal surat, kita tulis sesuai dengan suratnya, yaitu di sini tanggal 20 September 2020. Untuk asal surat bisa kita ketahui dari kop surat tersebut, yaitu Pemerintahan Kabupaten Batubara.
Selanjutnya pada kolom perihal bisa kita lihat di suratnya, yaitu permohonan bantuan permintaan pemindahan perangkat KTP elektronik. Selanjutnya di kolom diteruskan kepada, di sini dapat kita lihat ditujukan kepada Bapak Kepala Disduk Capil. Berarti di sini kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Selanjutnya di kolom catatan bisa kita lihat di sini surat ini menunjukkan untuk membantu proses pemindahan perangkat KTP elektronik. Selanjutnya pada instruksi pemimpin. Di instruksi pimpinan ini kita akan memberikan lembar disposisi dan surat ini kepada pimpinan untuk diproses dan ditindaklanjuti apakah surat ini sudah bisa diarsipkan atau belum. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam map. Setelah surat ini kita ambil dari pimpinan, maka lembar disposisinya sudah disetujui dan sudah ada tanda tangan dan kata dilanjutkan. Berarti surat ini sudah bisa untuk diarsipkan. Selanjutnya kita akan mengisi kartu kendali. Pada kartu kendali di sini tertera judul surat. Untuk mengisi kartu kendali sama halnya dengan lembar disposisi sebelumnya. Ada nomor surat, tanggal surat, perihal, dan kode surat. Untuk sistem penyimpanan wilayah, kode surat kita lihat dari alamat dari wilayah kop surat. Di sini tertera Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. Jadi Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ini termasuk dalam kota Indrapura. Jadi di sini kode suratnya kita tulis Indrapura, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. Jangan lupa kita mengisi kode arsipnya di sini, yaitu huruf pertama di sini ya, PE. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan surat dan lembar disposisinya ke dalam klasifikasi guide. Sebelum memasukkan suratnya ke dalam klasifikasi, terlebih dahulu kita akan mengisi buku agenda dari buku agenda arsip. Setelah kita siap mengisi buku agenda arsip ini, baru kita masukkan suratnya sesuai dengan klasifikasi kode surat yang telah kita tentukan tadi, yaitu IN. Di sini kita tulis kodenya di folder guide warna biru, yaitu I sampai dengan L.
kita masukkan suratnya di bagian folder ini. Setelah seperti ini, arsip siap untuk dimasukkan ke dalam piling kabinet. Di sistem klasifikasi wilayah Indrapura, maka kita simpan di urutan abjad dari I sampai dengan L. Inilah proses pemasukan arsip ke dalam piling kabinet. Sekian penjelasan dari sistem penyimpanan arsip, sistem subjek dan wilayah yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.